CNN Indonesia Breaking News. Ya, kesembuhan pasien positif COVID-19 menjadi angin segar di tengah berita soal COVID-19 yang terus merajalela. Di antaranya berita kesembuhan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Bupati Karawang Selika Nurahadiana, dan juga Wali Kota Bogor Bima Arya yang telah diperbolehkan pulang ke rumah setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Hari ini, hari Senin, tanggal 13 April 2020, tadi siang menjelang sore, kami mendapatkan informasi bahwa hasil swab kedua dari saya, alhamdulillah dinyatakan negatif oleh pihak Balitbang Kemenkes. Ucapan syukur dipanjatkan Bupati Karawang Selika Nurahadiana setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dalam video yang diunggah ke akun Instagramnya, Bupati yang akrab disapa Teh Seli ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan semangat untuk kesembuhannya. Pertengahan Maret lalu, Selika dinyatakan positif virus corona. Seli tak menyangka ia terjangkit COVID-19 karena tak ada gejala terpapar virus corona yang muncul di tubuhnya. Bupati Karawang ini pun menjalani perawatan dan isolasi selama 20 hari di rumah sakit. Kabar gembira juga datang dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dikutip dari cnnindonesia.com, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut Budi Karya Sumadi telah kembali ke kediamannya setelah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta karena mengidap COVID-19. Tak dijelaskan kapan Menhub keluar dari rumah sakit, Adita menyebut Budi Karya Sumadi masih harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Wali Kota Bogor Bima Arya juga dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan diperbolehkan pulang pada 11 April lalu. Bima Arya dirawat di RSUD Kota Bogor selama 22 hari setelah dinyatakan positif COVID-19. Kepulangan Bima Arya dikawal oleh tim dokter dan mengenakan alat pelindung diri lengkap. Seperti Budi Karya Sumadi dan pasien lain yang dinyatakan sembuh, Bima Arya harus menjalani isolasi mandiri di rumah hingga sembuh total. Amin, amin. Ya, hari ini juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan wabah COVID-19, Ahmad Yuryanto, menyebut jumlah mereka yang sembuh lebih banyak daripada jumlah yang meninggal dunia. Kabar baik ini tentu sudah lebih dulu dirasakan oleh beberapa pejabat yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sebenarnya seperti apa kemudian perawatan yang dilakukan di rumah sakit terhadap pasien COVID-19 dan apa yang harus mereka lakukan setelah dinyatakan sembuh dan juga boleh pulang ke rumah? Kita akan coba gali informasinya dan juga kita bahas malam hari ini bersama dengan Dr. Alfian Nur Roshid, juru bicara tim Satgas Corona Rumah Sakit Universitas Erlangga. Selamat malam, Dr. Alfian. Selamat malam. Baik. Selamat malam, Mas Renhat. Baik, apa kabar, dokter? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, kami juga masih menunggu sambungan telepon dengan Bima Arya, Wali Kota Bogor, yang masih kami upayakan untuk bergabung dalam pembahasan ataupun diskusi malam hari ini. Saya ke Dr. Alfian terlebih dahulu. Dokter, kalau kita melihat ini kan sudah mulai muncul ya beberapa pejabat yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan juga sebagian besar masyarakat lain, dan angkanya hari ini per hari ini lebih banyak yang sembuh dibanding yang meninggal dunia. Satu hal yang tentu perlu kita syukuri. Dalam masa setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19, setelah hasil swabnya dinyatakan negatif, dokter, apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh mereka yang sudah dinyatakan sembuh COVID-19? Isolasi mandiri, nah ini seperti apa kemudian bentuk isolasi yang harus mereka lakukan? Baik, terima kasih. Jadi pasien-pasien yang saat ini sudah dinyatakan sembuh dengan melakukan pemeriksaan swab 2 kali dinyatakan negatif, dan itulah kelompok-kelompok yang awalnya positif jadi negatif, itulah kelompok yang sembuh. Dan yang mereka harus lakukan adalah tetap mereka harus jaga kondisi, jaga kesehatan, dan memberikan edukasi positif, memberikan sugesti positif kepada orang-orang yang di sekitar. Artinya yang belum tertular, itu jangan sampai tertular, karena bisa jadi kondisi mereka yang akan tertular selanjutnya bisa jadi berbeda dengan mereka yang sudah sembuh ini. Bagi mereka-mereka yang mungkin masih muda, masih kuat, mereka tertular tidak ada gejala dan tidak menyadari mereka membawa virus. Pada suatu saat mereka tenang-tenang saja, mereka jalan-jalan, dan virus itu bisa bertransmisi kepada orang-orang yang lemah. Di antara mereka, orang tua mereka, atau teman-teman mereka yang mungkin sudah tua, dan itu beresiko mereka-mereka yang
tua dan sakit kronis itu jadi jatuh sakit berat, tidak seperti kondisi mereka yang sedang sakit. Oke. Jadi edukasi positif itu harus diberikan kepada mereka dan himbauan-himbauan untuk tetap melakukan social distancing, isolasi di rumah itu harus dilakukan. Oke, jadi memang harus tetap isolasi di rumah. Ini apakah ada kurun waktu tertentu kah? Seperti misalnya kalau sudah positif atau ada gejala kan 14 hari. Kalau kemudian sudah dinyatakan sembuh, berapa hari harus melakukan isolasi mandiri tadi itu, Dok? Kalau sudah sembuh, mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi perlu hati-hati bahwa di luar negeri dilaporkan bisa terjadi infeksi ulang yang kita belum tahu. Jadi kita tetap harus aware terhadap kondisi-kondisi tersebut. Oke. Belum ada sih di Indonesia ada laporan terinfeksi lagi, tetapi di luar negeri ada. Oke, sebelum nanti kita membahas soal terinfeksi ulang tadi ini atau terpapar lagi untuk kedua kalinya begitu ya, Dokter Alfian. Untuk mereka yang sudah sembuh kan tadi dokter katakan memang sudah harus tetap isolasi mandiri, tetap physical distancing juga terhadap orang lain begitu. Nah, di sisi yang lain tentu masih banyak yang harus berjuang ini untuk bisa sembuh dari virus COVID-19 ini. Secara medis sebetulnya apa yang kemudian menjadi faktor ya bahwa ini dapat sembuh begitu atau lebih cepat sembuhnya? Apa yang membuat itu? Apakah memang virus itu kemudian memang hilang dengan sendirinya kah? Atau apa perawatan-perawatan yang diberikan terhadap pasien COVID-19 sebetulnya, Dok? Jadi perawatan sampai saat ini belum ada, di dunia pun belum ada obat antivirus yang terbukti efektif untuk membunuh atau mematikan virus ini secara langsung. Tetapi diteliti bahwa imunitas seseorang yang bagus, yang terjaga baik, itulah yang akan dapat mengalahkan virus tersebut. Banyak usaha yang bisa dilakukan pada pasien-pasien yang saat ini dinyatakan positif, baik tidak ada gejala maupun bergejala ringan adalah meningkatkan imunitas. Banyak usaha diantaranya cukup istirahat, kemudian tidak stres, tidur cukup dan dalam waktu 7-9 jam per hari, kemudian makan makanan bergizi, menambah suplemen, banyak berdoa, beribadah, terus kemudian patuh untuk tidak keluar rumah, melakukan isolasi di kamar atau di dalam rumah sendirian, itu adalah usaha-usaha positif yang bisa dilakukan pasien-pasien yang sudah positif untuk mengusahakan mereka menjadi sembuh. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, masyarakat punya peran penting. Jangan merasa ada tetangganya yang positif, terus kemudian mereka bingung, ya, mengucilkan mereka, itu akan membuat pasien yang positif itu tertekan. Dan tertekan itu menyebabkan pasien bisa tidak enak tidur, stres, dan macam-macam, sehingga menyebabkan imunitas mereka jadi turun. Nah, orang-orang seperti ini harus kita bantu, kita lindungi. Selama mereka bisa patuh untuk isolasi di rumah, nah, sudah aman untuk sekitar lingkungannya, seperti itu. Oke, baik. Dokter, ada satu case yang pernah juga saya wawancarai, pasien yang memang ada di kloter awal-awal sekali ya, terpapar COVID-19, sampai 1 bulan lebih belum dinyatakan negatif hasil cek swab-nya, masih positif sampai 5 kali swab begitu. Padahal secara fisik sudah merasa sangat sehat sebetulnya. Jadi ia pun sebetulnya agak bertanya-tanya mengapa kemudian virus itu begitu bandel di dalam tubuhnya ini. Nah, dalam posisi pasien-pasien yang demikian, dokter sebetulnya secara medis apa yang terjadi, Dok? Jadi pada kondisi seperti ini virus yang baru, jadi ilmu sangat berkembang. Memang beberapa literatur menyebutkan 14 hari virus ini akan mati oleh kekebalan tubuh seseorang. Tapi beberapa kondisi yang lain seperti yang saya tadi sebutkan, ada orang-orang yang sampai 28 hari itu masih positif, virusnya masih positif. Artinya orang ini masih membawa virus. Kalau dia tidak ada gejala, namanya OTG, dengan swab positif namanya karier. Orang tersebut tidak akan merasa dirinya sakit, dia merasa tenang-tenang saja. Yang berbahaya adalah kalau dia merasa sembuh, merasa sehat meskipun belum di swab atau sudah di swab positif, kemudian dia melakukan aktivitas di luar, tidak menggunakan masker, itu berisiko untuk menularkan ke orang lain. Nah, seperti itu. Ada pasien-pasien yang masih positif sampai durasi 5 kali swab, itu kita perlu kaji, kita perlu teliti ada faktor apa yang membuat virus ini bandel. Ya, biasanya kalau sampai lama lebih dari 14 hari, biasanya virusnya akan lebih kuat daripada imunitas. Pasiennya biasanya jatuh pada kondisi yang lebih berat, entah jatuh gagal napas, kemudian tiba-tiba sesak mendadak atau sampai henti jantung dan sebab-sebab yang lain. Oke. Tadi dokter juga mengatakan kalau kemudian
stigma ini sangat berbahaya karena bisa menambah beban pikiran si pasien positif tadi. Artinya memang dalam masa perawatan ini karena pasien juga harus meningkatkan imunitasnya, memang pikiran dan juga berpikir positif ini memang sangat diperlukan ya dok, artinya dalam perawatan bagi para pasien yang sedang berjuang saat ini untuk bisa sembuh misalnya. Iya, betul. Nah itu bagaimana itu dok, cara kemudian agar kita maksudnya dari tenaga medis atau dari secara medis ini bisa menanamkan itu terhadap para pasien yang saat ini tengah berjuang untuk bisa sembuh dari COVID-19? Ya, jadi kita memberikan edukasi, Pak, jangan stres, Bu, jangan stres kalau Anda hasil swabnya positif. Positif atau negatif itu adalah indikator kita bahwa Anda menular atau tidak. Yang kita fokus adalah keluhan Anda. Apakah dengan ada positif, keluhan Anda tidak ada keluhan, atau keluhannya ringan saja, atau keluhan berat. Itu yang lebih kita perhatikan sebagai tenaga kesehatan kepada pasien. Kalau pasiennya tidak ada keluhan, ringan, biasa-biasa saja, nah, tetapi positif, swabnya positif, nah untuk yang pasien bersangkutan aman, ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu takut, wah kalau saya positif pasti harga mati nih, saya pasti mati, bukan. Tetapi yang kita perhatikan bahwa mereka yang positif jangan sampai virus itu transmisi kepada orang lain, dan virus itu jatuh kepada orang-orang yang imunitasnya lemah. Itulah yang berbahaya. Jadi cukuplah dikarantina virus itu pada orang-orang yang tidak ada gejala atau gejala ringan. Artinya mereka punya kekebalan imunitas yang bagus. Biarlah virus itu di situ, imunitasnya bagus, virusnya mati. Sudah tidak menular kepada orang lain. Oke, Dr. Alfian, kami masih ingin mendengar nanti apa pandangan Anda dan juga masukan dari Anda begitu terkait dengan bagaimana para pasien yang sudah sembuh harus seperti apa, dan yang tengah dirawat juga bagaimana untuk bisa berjuang melawan COVID-19 ini. Tapi kita tahan dulu Dr. Alfian karena ada informasi berikut yang akan saya sampaikan. Ini memang selain peran dokter dan juga tenaga kesehatan, peran relawan pengemudi ambulans juga patut untuk kita beri apresiasi. Banyak yang tidak menyadari sulitnya pekerjaan ini di tengah pandemi COVID-19. Berikut penuturan satu-satunya perempuan relawan pengemudi ambulans. Selama ini kan pertama kali pengalaman dari saya. Kita tahunya kan kalau di ruangan, di rumah sakit pegang pasien seperti itu. Untuk ambulan baru pertama kali di dalam hidup saya. Tapi ya gitu, ternyata di ambulan tidak semudah yang kita bayangin. Kita sudah membunyikan sirine, tapi kadang orang-orang di sekitar kita tidak peka untuk memberi jalan buat kita karena kita mengangkut pasien. Jadi ya untung ada orang yang dengan kesadaran memberikan jalan, jadi kita tetap dengan cepat membawa pasien ke tempat yang dirujuk, seperti itu. Karena ini udah kewajiban saya, tapi saya tetap rasa takut ada pasti. Cuma ini harus kita lihat lagi, ini adalah tugas bagi kita sebagai relawan medis. Kita harus menangani pasien dari awal sampai akhir, pasien itu kita harus tanganin. Dan kami juga akan menyapa Mbak Ika Dewi Maharani, relawan perawat pengemudi ambulans, begitu ya, satu-satunya relawan perempuan ini. Selamat malam, Mbak Ika Dewi. Selamat malam. Baik, jadi Mbak Ika Dewi secara spesifik sebetulnya apa yang Anda lakukan dalam hal sifat kerelawanan dalam COVID-19 ini ya? Seperti apa Mbak Ika? Ya, saya bekerja sesuai dengan job desk saya, perawat, tapi untuk kasus ini, untuk wabah ini, saya jadi yang dibutuhkan perawat khusus ambulan, apalagi ambulan di Jakarta untuk penanganan pasien COVID kan sangat kurang. Jadi dibutuhkan perawat untuk khusus ambulan COVID. Ya, saya untuk terpanggil dengan basic yang saya punya, saya perawat, saya bisa menyetir, jadi saya terpanggil untuk melayani pasien-pasien COVID. Seperti itu. Baik, jadi Anda perawat yang juga ada di dalam ambulans ya, yang khusus untuk menangani pasien yang COVID-19, begitu ya Mbak Ika ya? Iya, saya perawat, tapi saya juga menyetir ambulan itu, jadi double job. Perawat plus driver. Oke, baik. Nah, sepanjang tugas Anda ini
ingat tidak Mbak Ika, sudah berapa banyak kemudian yang Anda antar atau Anda rawat begitu ya di ambulans, karena kan kabarnya banyak sekali begitu, apalagi di ibu kota. Ingat tidak Mbak, ada berapa perharinya lah katakan? Untuk ambulan khusus COVID ini yang saya jalanin ini baru beroperasi kurang lebih 5 hari ini. Karena kita dari naungan BNPB dibentuk khusus dari Satuan Gugus Penanganan COVID. Jadi baru 5 hari kita berjalan. Untuk saya ada masa dinas, ada off-nya. Untuk saya pernah menangani pasien sampai saat ini baru 1 pasien. Tapi itu kita dalam sehari memerlukan waktu yang cukup lama. Karena kita juga mengambil pasien dari rumah sakit, tidak hanya saya kan di penempatan di Depok, tapi saya juga mengcover semua yang area Jakarta jika membutuhkan ambulan COVID. Saya menjemput di Jakarta, lalu saya harus antar ke rumah sakit yang dirujuk. Habis itu kita menyeterilkan semuanya. Kita steril mobil, steril dari kita juga. Oke, baik Mbak Ika, apa yang mendorong Anda mau melakukan tugas ini? Padahal banyak orang mungkin takut ya, dan bagaimana Anda melawan rasa takut tadi itu karena Anda harus berurusan dengan orang begitu atau pasien yang terindikasi COVID-19. Tapi dijawabin nanti ya Mbak Ika, kita break, kami akan segera kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Baik, saya akan lanjutkan bersama dengan Mbak Ika dan juga Dr. Alfian. Tapi saya ke Mbak Ika lagi. Mbak Ika, jadi ini kan mungkin banyak yang menghindari ya tugas atau pekerjaan yang Anda lakukan begitu, menjadi pengemudi ambulans yang membawa pasien khusus COVID-19 ya. Saya ingin tahu apa yang mendorong Anda mau melakukan pekerjaan ini, Mbak Ika? Saya dari motivasi dari hati saya sendiri sih. Saya melihat kan untuk ambulan sendiri itu sangat kurang. Karena kalau COVID itu harus memakai ambulan yang khusus. Tidak semua ambulan itu bisa mengangkut pasien. Kalau COVID harus pakai ambulan khusus. Nah, untuk saya pribadi, tenaga medis yang kita punya itu sangat amat kurang. Nah, untuk BNPB sendiri, mereka memerlukan tenaga medis yang bisa dari basic medis, bisa juga untuk nyetir ambulan. Jadi harus bisa menyetir dan basicnya perawat, seperti itu. Jadi saya terpanggil, saya mempunyai kemampuan keduanya, jadi kenapa tidak saya harus melayani demi pasien COVID. Iya, saya yakin Anda pasti ada rasa khawatir ataupun takut ya Mbak Ika? Iya, pasti. Seperti apa Anda melawan rasa itu? Balik lagi, kita harus yakin dan percaya kalau kita, pertama motif kita harus safety. Kalau kita safety, pasti pasien yang kita rawat juga akan safety. Kita harus safety diri sendiri dan juga pasien. Selama kita menjalankan tugas sesuai SOP kita yakin kita pasti aman gitu untuk memerangi COVID ini. Oke. Jadi ketika Anda tugas itu memang Anda juga menggunakan alat APD yang lengkap ya sebetulnya ya? Iya, APD lengkap. Oke, baik. Saya ke Dr. Alfian, tahan juga Mbak Ika di sana. Dr. Alfian, di luar soal masalah COVID-19 dan juga soal masalah kesehatan ini ya, mungkin saya juga akan tanya hal yang sama begitu terhadap Anda. Mbak Ika juga dengan segala penugasannya juga punya resiko. Anda juga demikian tentu dokter. Ada banyak juga mungkin para dokter Indonesia yang harus kehilangan nyawanya soal itu. Bagaimana Anda tetap mengabdikan diri, tetap setia dengan tugas Anda di tengah kekhawatiran ataupun mungkin ancaman terpapar dari virus COVID-19 ini, Dr. Alfian? Ya, bismillah. Jadi sudah panggilan profesi tenaga kesehatan, siapa lagi kalau bukan kita yang membantu orang-orang atau keluarga kita yang sakit. Siapa lagi yang harus berjuang di depan kalau bukan kita, orang-orang bangsa ini yang memperjuangkan masyarakat kita agar mereka dapat sembuh. Tentu saja kita juga tidak
Orang Surabaya bilang bonek, tentu saja tidak nekat. Tentu kita memperhitungkan penggunaan alat pelindung diri. Kita tentu saja saat melayani menggunakan APD yang lengkap, menggunakan perlindungan yang lengkap, agar virus itu tidak juga menjangkiti kita atau tenaga-tenaga kesehatan kita. Kita juga berikan kepada tenaga-tenaga kita sugesti-sugesti positif, kemudian memberikan jam istirahat yang cukup, memberikan asupan gizi yang cukup, mengurangi beban stresor kepada mereka. Kita juga berikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi mereka dan keluarga mereka. Misalkan ada yang setelah melayani pasien positif, ternyata mereka jatuh sakit, kita memberikan prioritas kepada mereka untuk diyakinkan bahwa mereka sedang tidak terjangkiti virus COVID tersebut. Memberikan tempat tinggal kepada mereka di rumah sakit untuk mereka bisa istirahat sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Oke, dokter, mungkin hal yang sama juga terjadi terhadap tenaga medis, khususnya dokter. Sama seperti Mbak Ika tadi, kalau kemudian pengemudi ambulans juga kurang, apalagi yang punya kemampuan sebagai perawat seperti Mbak Ika, dokter juga demikian. Mungkin jumlah pasien dengan keberadaan dokternya juga tidak berbanding lurus begitu ya, jumlah dokter sedikit, sebenarnya pasiennya banyak ini. Bagaimana dokter melihat soal kurangnya tenaga medis, sementara pasien juga semakin banyak. Nah ini tentu kan ada satu fakta yang memang kita hadapi bersama. Bagaimana Anda menurut Anda itu, Dok? Ya, jadi jumlah pasien saat ini melonjak cukup cepat karena transmisi di masyarakat juga terjadi, transmisi lokal terjadi, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan semua tim kesehatan di rumah sakit terbatas. Tempat tidur di rumah sakit terbatas, APD terbatas. Dengan itu kita harapannya menghimbau di hulu, artinya di masyarakat, itu minimalkan terjadi transmisi dengan melakukan isolasi diri di rumah, melakukan kerja dari rumah, work from home, kemudian jaga jarak, menggunakan masker, itu harus tetap patuh dilakukan. Kalau tidak, di hilir kami di rumah sakit, ini akan kewalahan untuk menghadapi pasien-pasien yang jatuh sakit dan berat. Itu sakit dan berat, bukan sakit ringan ya, sakit dan berat. Seperti itu. Oke, Mbak Ika, hal yang sama juga terhadap Anda, bagaimana di satu sisi bahwa petugas seperti Anda sangat sedikit, tapi kemudian banyak orang yang harus dilayani, seperti apa Mbak Ika? Bagaimana? Ya Mbak Ika, jadi sama seperti yang tadi Dr. Alfian katakan ya, mungkin yang juga bertugas seperti Mbak Ika sebagai pengemudi ambulans, yang punya kemampuan sebagai perawat juga kan jumlahnya sangat sedikit, sementara pasien yang harus dilayani itu begitu banyak. Nah ini menyikapi fakta ini seperti apa Mbak Ika, Anda sebagai petugas yang terjun langsung? Iya, sangat, ya itu juga sangat miris ya kita ya. Tapi balik lagi, bagi relawan-relawan di sana, karena COVID ini begitu meningkat di negara kita kan, jadi tidak semua orang mampu dan mau untuk menjalankan misi untuk menangani COVID ini. Nah, saya harap untuk para medis yang di luar sana yang tergerak hatinya karena ini untuk keperluan kita bersama, untuk kepentingan kita bersama juga. Jadi kita marilah kita bahu-membahu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan basic kita, mari kita lawan COVID ini. Begitu. Jadi yang pantang mengeluh juga tidak hanya pasien ya sampai sembuh, tapi juga Anda yang ada di barisan yang terdepan juga begitu, menangani atau berurusan langsung dengan pasien COVID-19 ini, Mbak Ika. Iya. Baik, Mbak Ika dan juga Dr. Alfian, ke Anda berdua. Di satu sisi kita tahu bahwa hari ini di sejumlah kota, daerah sudah PSBB. Tapi banyak masyarakat juga ya tampaknya masih bandel ya, tetap keluar, tidak mengindahkan imbauan-imbauan pemerintah, tidak physical distancing, tidak stay at home atau di rumah saja.
di sisi lain Anda berdua berurusan langsung bahkan melihat pasien COVID-19, melihat bagaimana perjuangan mereka, melihat mungkin ada yang meninggal dunia misalnya. Apa yang ingin Anda sampaikan terhadap masyarakat kita saat ini yang seharusnya kita semua berjuang bersama-sama dalam menghadapi wabah ini? Mungkin saya ke Mbak Ika terlebih dahulu. Untuk saya, himbauan dari saya karena job di saya di lapangan, di jalanan, saya melihat masih banyak kesadaran dari orang-orang yang kurang. Padahal dari pemerintah sendiri mengharuskan kita untuk stay di rumah agar COVID ini dapat cepat berlalu. Tapi yang saya lihat banyak orang melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan di luar rumah. Semakin hari ini semakin ramai gitu. Jadi saya harap bagi orang-orang atau para masyarakat Indonesia untuk tetap stay di rumah demi kepentingan kita bersama. Baik, Dr. Alfian, dari Anda seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat bahwa Anda bisa menjadi garda terdepan. Bukan kami yang jadi garda terdepan, tapi Anda bisa menjadi garda terdepan bagi Anda dan keluarga dan masyarakat sekitar Anda. Artinya begini, dengan Anda mematuhi tidak keluar rumah, ya, Anda tidak berisiko untuk tertular. Dan bila Anda tertular dan Anda positif tanpa gejala, Anda mungkin tidak menyadari sampai Anda dilakukan swab. Anda akan menyadari bahwa Anda positif tanpa gejala, Anda karier. Kalau Anda tetap melakukan aktivitas di luar, tidak menggunakan masker, berkerumun di tempat-tempat umum, itu berisiko virus yang Anda bawa sebelum virus itu mati, virus itu bisa pindah kepada orang lain, dan itu akan dapat menyebabkan orang lain jatuh sakit. Nah, kalau Anda menyadari bahwa Anda bisa menjadi garda terdepan, Anda akan patuh untuk tidak keluar rumah atau tetap melakukan aktivitas di rumah. Kalau terpaksa Anda harus keluar rumah, Anda patuh menggunakan masker, Anda jaga jarak, kemudian Anda rutin melakukan cuci tangan, itu adalah bagian usaha yang Anda bisa lakukan di rumah atau di tempat Anda masing-masing. Baik, mudah-mudahan imbauan dari Anda berdua yang memang berhadapan langsung dengan wabah COVID-19 ini didengarkan oleh masyarakat dan juga diikuti bersama demi kebaikan bersama. Terima kasih banyak Dr. Alfian dan juga Mbak Ika sudah berbagi bersama dengan kami di CNN Indonesia. Tentu mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kami juga sangat berterima kasih untuk pengabdian Anda dan mudah-mudahan tetap sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak Dr. Alfian dan juga Mbak Ika untuk cerita dan juga inspirasi yang Anda berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami akan segera kembali dengan informasi yang lain. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News.